Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Angela Bernadetta. Di sini saya mahasiswa program studi administrasi perpajakan Universitas Indonesia dari kelas pajak 22B. Oke, di sini saya akan menjelaskan tata cara penginputan SPT masa PPN melalui aplikasi e-faktur Demi. Oke, langkah pertama yang akan kita lakukan itu adalah mendownload aplikasi e-faktur Dami lalu diekstrak. Nah, karena di sini saya sudah memiliki aplikasinya, jadi kita langsung buka saja aplikasinya. Oke, di sini kita klik connect. Nah, karena ini adalah aplikasi e-faktur Dami, jadi untuk nama user dan passwordnya itu semuanya sama, menggunakan nama usernya itu admin dengan A kapital, dan passwordnya itu di 123. Kita klik login saja. Oke, langkah pertama yang akan kita lakukan dalam penginputan ini adalah membuat database. Untuk membuat database, kita klik file, administrasi DB, karena di sini sudah ada PT Sinchan. Kita bikin saja PT Sinchan yang baru, PT Sinchan 1, karena sesuai soalnya itu kita transaksi dengan PT Sinchan. Ini kita tunggu dulu, kita buat database berhasil dibuat, kita klik connect ke database, oke, kita klik silang saja, lalu selanjutnya kita itu akan membuat referensi nomor faktur untuk transaksi yang akan kita buat. Nomor faktur itu didapat dari soal, kita bisa lihat di soal, nomor seri faktur pajak terakhir pada masa Mei 2021 adalah 00001500. Karena kita akan membuat di masa Juni, jadi kita ambil saja nomor faktur terakhirnya. Untuk itu langsung kita buka referensi nomor faktur, kita perbarui tampilan dulu, baru rekam range nomor faktur. Nah, untuk angka awalnya itu ada di 000 karena tahun 2021, jadi kita 21. Dan kita mulai dari angka 1. Karena angka terakhir di Mei itu 0, kita mulai dari 1, ini juga sama. Kita asumsikan saja transaksi yang kita buat itu ada 50 transaksi, jadi sampai ke 0001550. Kita rekam range nomor faktur, oke. Kita klik silang saja. Nah, langkah selanjutnya kita itu langsung masuk ke transaksi. Di soal ini, di invoice ini ada transaksi faktur pajak keluaran sampai ke faktur pajak masukan. Yang pertama kita input itu adalah faktur pajak keluaran terlebih dahulu. Untuk soal yang pertama, kita buka faktur, pajak keluaran administrasi faktur. Kita perbarui dulu, baru kita rekam faktur. Oke. Nah, soal yang pertama itu ada dari PT Garuda Kencana. Kita detail transaksinya itu kodenya di 01 karena PT Garuda Kencana ini adalah perusahaan yang bukan pemungut PPN dan juga bukan bendaharawan. Jadi kodenya itu 1. Untuk tanggalnya itu ada di 2 Juni 2021. Jadi kita ganti dulu. Oke, masa pajak dan tahun pajaknya sudah terganti. Kita lanjutkan. Kita masukkan NPWP-nya.
Kita klik enter saja. Nah, karena kita itu belum membuat data lawan transaksi, jadi kita harus buat lawan transaksi baru. Oke, namanya PT Garuda Kencana. Jalannya, ini kita di sini ada alamat jalannya. Kita copy saja. Bloknya ini kita buat asal saja untuk mempersingkat waktu, kita buat asal saja. Oke, kita simpan. Oke, ini bisa dilihat sudah dibuat lawan transaksinya sampai ke alamat, kita klik lanjutkan. Lalu untuk menginput barang yang ada di sini, kita klik rekam transaksi. Nah, untuk barang pertama itu kodenya di sini kita bisa lihat kode. Kita klik enter saja. Kita rekam barang atau jasa baru karena di sini kita belum membuat barang atau jasa baru. Jadi kita rekam barang jasa baru. Kita masukkan namanya, ini ada di opak white. Harga jualnya itu ada di 825. Kita masukkan sesuai jumlah kuantitinya, ada 40 paket. Oke, di sini sudah terinput otomatis PPN yang tarif 10% karena Infaktur dan itu aplikasi yang sudah lama. Jadi untuk tahun 2024 sekarang di faktur PPN itu memakai tarif 11%. Jadi kita di sini kita manual, kita masukkan saja PPN-nya. Oke, kita hitung manual saja di PPN 11% dari 33 juta. Ada di 3.630.000. Oke, kita klik no dulu di sini. Kita bisa lihat untuk transaksi yang kita buat sudah sesuai, tapi untuk di PPN-nya itu kita memakai tarif 11%. Jadi kita rekam transaksi baru lagi. Untuk kodenya sama, kita ambil dari sini. Kita klik enter. Untuk namanya itu Mercury AG. Harga jualnya ada di 1.250.000. Oke, untuk jumlahnya itu ada di 45 paket. Sama kita ganti di PPN-nya. Ada di 6.187.500. Kita klik simpan. Kita klik no. Ini untuk transaksi PT Garuda Kencana kita sudah membuat. Kita klik simpan dulu, kita klik no dulu. Bisa kita lihat di sini transaksinya sudah ada. Baru kita membuat rekam faktur yang baru. Ya, untuk soal kedua itu dari PT Pertamina Persero dengan NPWP-nya tertera dan tanggal 8 Juni. Untuk PT Pertamina sendiri itu kita memakai detail transaksi 03 kepada pemungut selain bendaharawan karena bisa dilihat pihak-pihak yang menggunakan kode faktur 030 menurut Per 24 PJ 2012 antara lain bisa kita baca di sini. Nah, di sini PT Pertamina Persero itu memenuhi klasifikasi dari salah satu atau ketiga klasifikasi ini. Jadi kita simpulkan PT Pertamina masuk ke detail transaksi 03. Untuk tanggalnya itu ada di tanggal 8 Juni 2021.
Oke, ini sudah terganti masa dan tahun pajak, kita lanjutkan. Nah, NPWP-nya mari kita masukkan. Kita klik enter saja buat transaksi baru. Oke, karena di sini ada diskon sebesar 20 juta, kita asumsikan saja diskonnya itu ada di barang kedua. Jadi kita masukkan 20 juta. Oke. Nah, otomatis di sininya itu berubah jadi 45 juta. Kita kalikan 45 juta dengan tarif 11%. Oke, kita klik simpan. Bisa dilihat di sini. Kita simpan, kita faktur. Oke,
Oke, karena di sini ada uang muka di 85 juta, jadi kita klik uang muka, untuk DPP-nya ada 85 juta, untuk PPN-nya itu ada di 9.350.000. Kita klik simpan, kita klik yes, kita klik no, lalu kita rekam faktur. Oke, di sini untuk faktur pajak keluaran sudah kita buat semua, ada 6 transaksi, bisa kita lihat. Selanjutnya kita akan membuat faktur pajak masukan, ini kita silang saja. Oke, selanjutnya karena kita sudah membuat faktur pajak keluaran, kita akan membuat, eee, kita akan menginput faktur pajak masukan berdasarkan soal. Di sini adalah faktur pajak masukannya. Kita langsung masuk saja ke faktur pajak masukan atau administrasi faktur. Kita perbarui dulu, baru kita rekam faktur, bisa dilihat dari soal. Oke, bisa dilihat dari soal. Untuk faktur pajak yang pertama itu ada dari PT Surveyor Lingkungan, kita input saja nomor fakturnya, ada di paling atas yang ini. Oke, untuk NPWP-nya ada di sini. Kita klik enter saja, kayak yang faktur keluaran buat kawan transaksi baru. Namanya PT Surveyor Lingkungan. Alamatnya, bloknya kita asal saja.
Lalu kita klik simpan, klik OK. Untuk tanggal fakturnya ada di 11 April 2021. Nah, karena ini masa pajaknya otomatis di 4 tahun pajak 2021, karena kita akan mengisi SPT masa pajak Juni, yaitu 6, jadi kita ubah saja secara manual. Untuk jumlah DPP-nya ada di 15 juta. Oke. Karena kita akan memakai tarif PPN 11%, jadi kita masukkan saja jumlah PPN-nya manual. Untuk VAT in-nya itu ada di 1.650.000. Kita klik simpan. Kita klik mau dulu untuk melihat. Oke, sudah sesuai. Lalu kita klik rekam faktur. Sama seperti tadi, kita masukkan untuk faktur pajak yang kedua. Oke, selanjutnya karena transaksi yang Bisnet ini tidak tertera untuk nomor NPWP-nya, supaya faktur pajaknya tidak cacat, jadi kita masukkan ke bagian dokumen lain, pajak masukan. Kita perbarui terlebih dahulu, lalu kita rekam. Oke, untuk jenis transaksinya itu ada di perolehan BKP atau JKP dalam negeri, jenis dokumennya normal, ini juga satu kepada pihak yang bukan pemungut PPN, dan dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Untuk NPWP lawan transaksinya, kita bisa lihat di sini karena tidak ada, jadi kita klik 000 saja. Untuk nama lawan transaksinya itu ada di PT Supra Prima Nusantara. Nomor dokumennya itu ada di atas yang invoice ini. Nah, untuk tanggalnya itu ada di Mei 2021. Masa pajaknya itu ada di 06 2021. Dasar pengenaan pajaknya kita bisa lihat di Excel perhitungannya itu ada di 1.750.000 dan dikenakan PPN 192.500. Klik simpan saja, ini kita klik no. Lalu kita cek sudah sesuai. Kita klik X. Kita masuk ke faktur pajak masukan lagi, administrasi faktur. Kita cek ini masanya sudah sesuai juga. Kita rekam. Dan untuk transaksi ketiga ini ada di nomor serinya. NPWP transaksinya. Kita klik enter. Oke, ini faktur pajaknya sudah kita buat semua. Untuk faktur pajaknya ada
3 di daftar faktur pajak masukan. Selanjutnya kita akan membuat SSP, jadi bagian daftar faktur pajak masukannya kita silang saja. Oke. Oke, selanjutnya kita akan membuat SSP, surat setoran pajak, yang akan diinput di aplikasi e-faktur. Kita langsung masuk ke dokumen lain, ke pajak keluaran. Kita perbarui terlebih dahulu. Kita rekam. Kita lihat di soalnya. Itu terhadap XYZ Corporation Singapura. Oke, kita lihat jenis transaksinya itu penyerahan luar negeri atau ekspor. Untuk jenis dokumennya normal, ekspor BKP berwujud. Ini dokumen PEB karena ada di sini nomor PEB-nya. Oke, uraian pembayaran. Oke, kita langsung masukkan saja nama lawan transaksinya itu XYZ Corporation. Untuk nomor dokumennya kita masukkan di ini aja, invoice B3 sekian. Dan untuk tanggalnya itu ada di 9 Juni 2021. Dan di 9 juta. Karena untuk PPN atas ekspor itu tarifnya 0%, jadi kita PPN-nya kita kosongkan saja. Kalau kita klik simpan, kita klik 0. Nah, kita lihat dulu apakah sudah sesuai. Di sini masa pajaknya masih salah, jadi kita ubah dulu. Oke, masa pajaknya 06/2021. Kita klik simpan, oke. Nah, ini masa pajaknya sudah sesuai ya. Jadi, kita klik tutup saja, kita klik X. Oke, kita akan mengecek dari faktur pajak keluaran hingga faktur pajak masukan, karena di sini semua transaksi sudah kita masukkan. Yang pertama dari faktur pajak keluaran. Ada 6 transaksi dan semuanya sudah sesuai. Kita bisa lihat di perhitungannya juga. Ada 6 transaksi. Oke, sudah sesuai semua ya untuk PPN hingga untuk DPP hingga PPN-nya. Oke, kita ke pajak masukan juga. Untuk pajak masukan, masa pajaknya sudah sesuai. Kita lihat perhitungannya. DPP-nya sudah sesuai. Dan PPN-nya sudah sesuai. Oke, dokumen lain pajak keluaran sudah sesuai. Dokumen lain pajak masukan juga sudah sesuai. Selanjutnya kita akan mengupload faktur pajak. Kita akan upload dari pajak keluaran terlebih dahulu. Kita akan drag dari atas sampai bawah. Lalu kita klik upload. Kita klik yes. Oke, ini sudah diupload semua ya. Lalu selanjutnya kita akan mengupload faktur pajak masukan. Ada 3 transaksi di sini, kita drag dari atas sampai bawah. Upload faktur. Yes. Oke. Untuk dokumen lain itu tidak bisa diupload, jadi kita cek saja apakah sudah sesuai. Sudah sesuai. Selanjutnya kita ke SPT, posting.
Nah, kita klik masa pajaknya itu di 6 sampai 6 tahun 2021. Kita cek jumlah dokumen. Oke, jumlah dokumennya ada PK-nya 7, ada PM-nya itu 4. Kita klik posting. Sebelum melakukan posting SPT, Anda harus melengkapi profil PKP. Kita klik yes saja. Lalu kita lihat di soal. Karena ini faktur dummy, jadi bagian alamat itu sudah otomatis. Jadi kita akan mengisi yang bagian yang bawah saja. Oke, untuk NPWP-nya untuk kode posnya kita akan ambil dari sini. Untuk nomor teleponnya, kita samakan saja sampai ke penandatangannya. Kita bisa dilihat di sini itu ada di Daniel N. Daniel N, jabatannya adalah manajer teks. Jadi kita simpan. Oke. Lalu kita klik posting lagi. Oke. Lalu kita klik SPT, lalu buka SPT. Kita perbarui tampilan dulu. Kita klik. Lalu buka SPT untuk diubah. Lalu kita ke formulir lampiran. Kita akan cek dari A1 hingga 1111 AB. Kita pertama cek A1 dulu. Ini ada Export XYZ Corporation. Lalu kita cek lagi A2. Ini ada 6 transaksi dari faktur pajak keluaran. Ya, lalu kita cek lagi yang B1, B1 kosong, B2. Ini ada 4 transaksi faktur pajak masukan. Untuk B3 kita kosong. Dan terakhir kita cek 1111 AB. Nah, kita cek juga di sini untuk ekspor tadi sudah sesuai. Lalu bagian 2-nya ini kita kosongkan juga. Ini tidak ada yang perlu diubah. Nah, untuk bagian 3 kita bisa lihat kompensasi kelebihan masa pajak sebelumnya. Kita lihat di soal ada informasi tambahan. Terdapat kelebihan bayar pajak bulan Februari sebesar 5 juta. Jadi kita masukkan ini masa pajaknya di Februari ya. Berarti ini 02 2021 sebesar 5 juta. Oke, kita klik simpan. Oke. Kita klik X saja. Lalu kita lampir formulir induk 111. Nah, ini kita cek juga sampai ke bagian 6, bagian 1-nya sudah sesuai. Bagian 2-nya juga. Ini pajak keluaran yang harus dipungut sendirinya ada di sini. Bagian 2H ini tidak bisa diisi karena ini adalah SPT-nya kurang bayar, jadi kita tidak bisa mengisi. Nah, untuk PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri, itu jumlah dasar pengenaan pajak kita bisa lihat di soal ketentuannya. Selama bulan Juni 2021 telah dibelanjakan sebesar 875 juta untuk perusahaan biaya pembangunan sendiri, termasuk harga perolehan 330 juta. Oke, karena ini kegiatan membangun sendiri dan diminta jumlah dasar pengenaan pajak, jadi kita harus mengurangkan 875 juta dikurang harga perolehan karena kegiatan membangun sendiri itu tidak termasuk harga perolehan sesuai dengan ketentuannya. Oke, kita kalkulator. Ada 875 juta dikurang 330 juta. 545 juta. Oke, selanjutnya ini kita bisa dapat total dikurang harga perolehan itu 545 juta. Lalu kita kalikan 20% untuk kegiatan pembangunan sendiri. 20%. Jadi 109 juta. Dan tarif PPN-nya ini kita kalikan dengan 11% mengikuti tarif yang masa kini. Jadi kita kalikan
11%. Oke, kita masukkan dulu DPP-nya, 109 juta. Untuk PPN-nya itu ada 11.990.000. Oke, untuk SSP-nya kita klik tambah, pilih kode jenis pajaknya PPN dalam negeri, pilih jenis setoran kegiatan membangun sendiri, tanggalnya kita asumsikan di akhir bulan masa pajaknya saja, Juni itu sampai tanggal 30 Juni 2021. NTPN-nya kita klik asal saja karena ini adalah asumsi. Oke, nilainya itu ada di 11.990.000. Simpan. Ini no. Oke, kita X saja. Oke, selanjutnya bagian yang ini. Nah, ini kita klik tanggal saja, tanggal 30/06/2021. Nama jelasnya Daniel N. Daniel N. Jabatannya manajer tax. Kita klik simpan saja. Oke. Lalu, oke. Sebelumnya karena laptop ini tidak mensupport untuk download PDF dan CSV-nya, jadi bisa dilihat tadi saya sudah mengerjakan penginputan SPT dari faktur pajak keluaran hingga ke faktur pajak masukan. Tapi untuk bagian PDF dan CSV-nya saya tidak bisa, jadi tutorialnya akan sampai di sini saja. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak.